Assalamualaikum Pak Irfan, mau ganggu waktunya sebentar? Waalaikumsalam Bu Rahma. Silakan. Ya duduk sekarang Bu Rahma. Ya, gimana kabar Bu Rahma? Ya baik, alhamdulillah. Ada yang mau saya tanyakan nih Pak. Semoga Bapak ada waktunya ya. Oke, alhamdulillah kebetulan saya lagi free nih Bu Rahma, lagi santai. Nah, kira-kira apa tuh yang sesuatu yang disampaikan oleh Bu Rahma itu seperti apa? Begini Pak, saya ada kendala di kelas dalam pembelajaran. Saat ini saya sudah masuk ke bab pertama nih Pak di pembelajaran IPA. Tetapi ada kendala yang saya temui. Yang pertama mulai dari pemahaman anak-anak yang saya rasa belum memenuhi kecapaian ataupun ketuntasan dari pemahaman materi. Lalu kemudian juga kondisi kelas yang belum kondusif pada saat pembelajaran. Jadi saya merasa ada hal yang harus diperbaiki atau dievaluasi gitu Pak dalam pembelajaran yang sudah saya lakukan. Oke, berarti di Bu Rahma itu ada sesuatu yang mengalami kendala ya Bu Rahma ya. Iya Pak. Sehingga dalam pembelajaran Bu Rahma itu belum mencapai suatu target yang diinginkan gitu. Iya betul Pak. Oke, baik. Berarti ini menurut Bu Rahma nih, harapan yang ingin dicapai dalam rumah kita apa sih? Bu Rahma? Ada hal yang memberikan inspirasi ataupun masukan kepada saya berupa hal-hal apa sih yang harus saya perbaiki, misalkan kayak media pembelajaran apa kiranya tepat nih untuk materi yang saya ajarkan saat ini, atau strategi metode mengajar yang seperti apa yang kiranya baik yang harus saya lakukan. Oke, berarti dari hal tersebut kira-kira menurut Bu Rahma ada nggak suatu penyebab yang menjadi permasalahan dalam pengajaran Bu Rahma? Salah satunya tuh yang pertama media ya Pak ya, keterbatasan media. Saya itu membahas tentang rangka Pak, tentang rangka tubuh manusia, tentang bagaimana tubuh kita bergerak. Nah di sekolah nggak ada nih Pak rangka tubuh Pak, yang supaya bisa saya diinfokan langsung ke anak-anak biar anak-anak lebih paham atau mengerti. Oh, berarti tentang suatu metode ya Mas. Oke, menurut Bu Rahma berdasarkan situasi kondisi ideal apa yang ingin dicapai oleh Bu Rahma? Kondisi ideal yang ingin saya capai pertama pemahaman anak-anak tuntas Pak, bukan hanya sekedar hafalan, tapi mereka betul-betul memahami, betul-betul bisa kemudian menjelaskan kembali dan juga menjelaskan tentang fungsi ataupun jenis-jenis alat gerak lainnya. Oke, berarti pemahaman yang tuntas seperti yang diinginkan ya kondisi ideal tersebut. Nah, berdasarkan kondisi tersebut yang sekarang Ibu Rahma merasakan itu kira-kira kalau dilevelkan itu dari 1 sampai 10 itu Bu Rahma itu di level posisi berapa? 8 mungkin ya Pak ya. Oke, 8 ya. Berarti berdasarkan pengamatan Ibu nih mengkondisikan di level 8. Kira-kira langkah apa yang bisa Ibu lakukan untuk mengetahui masalah tersebut? Pertama mungkin yang akan saya lakukan Pak, mencari media yang memang mudah untuk didapatkan di sekitar sekolah, seperti itu. Yang pertama rangka. Mungkin yang akan saya lakukan adalah membuat PowerPoint ataupun media yang bisa saya presentasikan kepada anak-anak. Karena kan dengan PowerPoint yang ada hal yang bisa langsung mereka lihat dengan tampilan yang menarik. Semoga itu jauh lebih dipahami oleh mereka. Oke, berarti membuat PPT ya, Bu? Iya, betul. Adakah metode yang lain selain metode tersebut yang menurut Bu Rahma ingin lakukan? Metode berdiferensiasi mungkin ya Pak ya. Oke, karena kan saya melihat kondisi anak-anak, mereka gaya belajarnya pun beda-beda. Ada yang audio, kinestetik, dan juga ada yang visual. Mungkin kalau yang visual bisa menggunakan bahan ajar seperti PowerPoint ataupun slide ataupun gambar yang bisa ditampilkan. Selain itu juga mungkin akan ada video yang bisa saya tampilkan ke anak-anak supaya anak-anak bisa mendengar ataupun praktik membuat kerangka dari bahan-bahan yang mudah didapatkan. Oke,
Oke, berarti Ibu Rama ingin mencoba suatu hal metode diferensiasi berarti. Iya, betul. Oke, menurut skala level nih 1 sampai 10, level berapa menurut Bu Rahma ideal dengan metode yang Bu Rahma lakukan sekarang? Saya perkirakan level 9 ya Pak. Oke, level 9 ya. Berarti kira-kira nih Bu, rencana Ibu dalam percakapan hari ini untuk melakukan atau mengatasi permasalahan yang Ibu hadapi itu seperti apa sih rencananya Ibu lakukan? Pertama, saya akan membuat bahan ajar yang lebih langsung dapat dipahami oleh anak dan juga yang lebih mudah dipahami. Lalu kemudian juga mungkin saya juga akan bisa mencari masukan dari rekan sejawat Pak. Kira-kira apa nih harus saya lakukan untuk langkah selanjutnya? Oke, berarti Bu Rama ingin menyiapkan satu bahan ajar dan berkolaborasi dengan teman sejawat berarti ya, yang dilakukan. Oke, kira-kira butuh waktu berapa lama nih Bu untuk menjelaskan kondisi tersebut? Mungkin bisa dimulai tidak usah terlalu lama Pak, bisa kita mulai misalkan 4 hari ke depan, paling lambat seminggu ya Pak, paling lambat sepekan ke depan, karena mumpung masih materi pembelajaran yang disampaikan itu masih di dalam bab yang sama. Oke, berarti Bu Rama dalam beberapa hari ini ya, karena kan mengejar target materi juga ya untuk melakukan hal tersebut. Oke, berarti komitmen apa nih Bu yang Ibu lakukan agar rencana Bu Rama itu berjalan dengan baik? Komitmennya saya kembali akan betul-betul pertama membuat skenario pembelajaran yang tepat untuk anak, disesuaikan dengan kebutuhan anak dan disesuaikan juga dengan keragaman yang ada di kelas. Lalu kemudian bahan ajar, kalau tadi sudah ya Pak ya modul ajarnya, kemudian bahan ajarnya lebih saya variatifkan kembali dan juga kolaborasi dengan rekan sejawat supaya bisa memantau dan juga mengevaluasi perbaikan apa yang sudah saya lakukan ataupun hal-hal apa yang belum saya lakukan. Oke, berarti Bu Rama sudah mempersiapkan hal tersebut ya. Menurut Bu Rama nih, adakah dukungan yang dibutuhkan yang selain Bu Rama sebutkan? Kalau secara luas saya membutuhkan dukungan dari sekolah, dalam hal ini bisa dari pimpinan, dari kepala sekolah dan juga rekan-rekan yang lain. Misalkan juga Pak fasilitas ataupun media-media pembelajaran yang bisa diadakan dari sekolah. Nah sekiranya itu bisa membantu pembelajaran saya di kelas dan disesuaikan dengan materi yang saat ini. Oke, berarti Bu Rama sudah mempersiapkan hal tersebut ya. Nah ini Bu Rama, kira-kira bagaimana perasaan Bu Rama setelah kita melakukan coaching kegiatan pada hari ini? Ya, saya mendapatkan inspirasi dan juga hal positif yang memang sifatnya itu membangun untuk saya bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan saya dalam pembelajaran sebelumnya, yang itu akan berdampak baik untuk pemahaman dan ketuntasan pembelajaran anak-anak di kelas. Oke, kira-kira ada pertanyaan lain selain hal tersebut? Saya rasa untuk sementara cukup Pak. Apabila ada hal yang ingin saya tanyakan, mungkin saya akan bisa langsung menghubungi Bapak. Oke, berarti untuk pertemuannya tentang mungkin saya kira-kira boleh masuk kegiatan pembelajaran itu ya suatu hari nanti atau gimana. Mudah-mudahan Bu Rama mendapatkan solusi yang terbaik dan bisa menghadapi masalah-masalah Bu Rama sendiri dan dapat membantu. Baik Pak, silakan Pak kalau misalkan memang mau datang ke kelas pada saat pembelajaran. Oke, baik Bu Rama, cukup sekian. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan untuk beraktivitas kembali. Terima kasih banyak Pak Irfan Ya, atas sama-sama. waktunya. Ya. Mari Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Baik. Amat baik. Tetap semangat. Luar biasa. Oke, baik. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu Rama minta untuk Ocha berdiri untuk memulai memimpin teman-teman yang untuk berdoa. Silakan Ocha, ayo Ocha.
Mohon yang lain untuk duduk yang tertib dan rapi. Saya ikuti berdoa. Before we study, let's pray together. Wabarakatuh. Baik anak-anak, untuk hari ini apakah ada temannya yang tidak hadir? Tidak. Semuanya hadir? Oke, baik. Alhamdulillah kalau semuanya bisa hadir. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita biar semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Oke, kalian masih ingat? Buka mulut tertawa 3 kali. Nah, udah pada sikat gigi kan? Kita ulangi. Buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Kalau 2 kali, ha ha. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Kita ulangi 1 kali lagi. Buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Tepuk 1 kali. Tepuk 1 kali. Tepuk 2 kali. Tepuk 3 kali. Tepuk 1, 2, 3. Yes. Ya, baik anak-anak, ada yang mau Ibu Rama tanyakan? Coba semuanya perhatikan kepada Ibu Rama. Ketika kita menepukan tangan kita, menepukan antara tangan yang kanan dengan tangan yang kiri, apakah ini bisa tiba-tiba bergerak atau ada yang menggerakkan? Ada yang menggerakkan. Kira-kira apa? Ada yang bisa? Bergantian saya. Ataris? Ada otak, kemudian ada apa lagi? Oke. Otot, kemudian ada apa lagi pada tangan? Saraf. Ada apa lagi? Arka. Ada sendi. Ada apa lagi anak-anak? Terutama apa nih yang tadi bertemu? Tulang. Baik. Nah, anak-anak dengarkan. Hari ini kita akan belajar tentang rangka tubuh manusia. Oke, baik. Mohon diperhatikan. Gerak manusia. Kedua, mengidentifikasikan jenis-jenis tulang penyusun tubuh manusia beserta dengan fungsinya. Oke, next. Baik, anak-anak, fungsi rangka tubuh ya, sebagaimana sudah tadi pun kita sempat tanya jawab ya anak-anak ya. Fungsi rangka tubuh itu tadi ada yang menjadi Ibu Rama, kita dapat bergerak itu karena ada otot. Oke. Nah, tulang ataupun rangka tubuh kita adalah tempat melekatnya otot. Otot adalah alat gerak aktif. Kalau ada yang aktif berarti ada yang pasif. Nah, tulang merupakan alat gerak pasif. Selanjutnya, fungsi rangka adalah menegakkan dan menopang badan sehingga dapat memberikan postur tubuh kita dengan tegak dan baik. Sehingga kalian tidak miring ke kanan atau miring ke kiri. Dalam kondisi yang normal, rangka dapat menopang tubuh kita dengan baik. Lurus ya nak ya, tidak membungkuk, tidak
membusuk ataupun membelok kanan atau kiri. Selanjutnya, rangka tempat pembentukan sel darah merah dan sel darah putih. Dan juga melindungi organ-organ tubuh yang penting dan lunak. Oke, baik. Anak-anak, sekarang kita akan bahas bagian-bagian dari rangka tubuh ini. Tulang ubun, tulang dahi, tulang bajing, tulang air mata, tulang hidung, tulang pipi, tulang rahang atas, tulang lidah, tulang rahang bawah, dan tulang tengkorak sendirian. Ini adalah di bagian kepala belakang. Anak-anak ada yang tahu fungsi tengkorak ini untuk melindungi apa ya? Otak. Apa hanya otak saja? Mata. Oke, kita bergantian. Indra penglihatan. Sena, apa lagi Sena? Aku ini berapa tadi? Indra penglihatan. Ada lagi yang dilindungi oleh otak? Indra. Pernafasan atas. Apalagi Prisa? Indra pendengaran. Jadi anak-anak, tengkorak berfungsi melindungi organ-organ lunak dalam tubuh kita. Pertama adalah otak, kemudian indra penglihatan, indra pendengaran, dan organ pernafasan atas. Baik, Ibu Rama lanjut ya. Tulang belakang. Yang ada di gambar ini adalah tulang belakang anak-anak. Tulang belakang terdiri atas beberapa ruas. Pertama 7 ruas tulang belakang, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Tulang belakang sendiri berfungsi selain untuk menguatkan dan menyeimbangkan tubuh saat berdiri, tulang belakang juga melindungi organ lunak. Ada yang tahu organ lunaknya apa kalau tulang belakang? Di bagian belakang kita. Oke, Fia. Sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang berpengaruh tidak untuk sistem gerak tubuh kita? Sangat berpengaruh karena sumsum tulang belakang terdapat saraf-saraf yang akan mengirimkan informasi ke otak, yang nantinya otak akan memerintahkan alat gerak kita untuk bergerak sesuai informasi yang digambarkan oleh saraf. Oke ya, seperti anak-anak yang letaknya di dada, Ica, jantung, dan Safik, paru-paru. Oke, baik. Tulang dada tersusun atas tulang bulu, badan, dan tulang tajung pedang. Sedangkan tulang rusuk, ada tulang rusuk sejati 7 pasang nih anak-anak. Makanya namanya sejati karena dia berpasangan. Tapi ada tulang rusuk yang melayang atau tulang rusuk palsu yang tidak berpasangan. Itu 3 pasang. Dan di bawahnya pun ada tulang rusuk melayang yang terdiri atas 2 pasang. Nah, ini untuk melindungi jantung ataupun paru-paru kita dari gesekan. Nah, pertama dari tulang apa ini anak-anak? Tulang apa nak? Tulang ini nih. Tulang apa? Lengan atas. Kemudian kita ke bawah yang menghubungkan dengan jari-jari telapak tangan. Pamumpil. Kemudian tulang pamumpil berhimpitan dengan tulang apa? Tulang hasta. Lanjut lagi ke tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang jari tangan. Baik, bagaimana dengan selangkah Bu Rahma? Tulang bahu ada tulang belikat. Tulang belikat di mana? Di belakang ya. Bentuknya apa? Pipa pendek atau pipi? Pipi. Sepasang kanan kiri. Dan juga ada tulang apa anak-anak? Di sini kanan kiri tulang selangkah. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, Bu Rahma lanjut ya. Oke, selanjutnya. Sekarang anggota gerak apa? Kalau di awal atas, sekarang anggota gerak apa anak-anak? Bawah. Baik. Ini anak-anak, tulang paha. Tulang paha. Di bawahnya tulang paha ada tulang apa? Tempurung lutut. Kemudian di bawahnya lagi bagian depan ada tulang apa nih? Tulang kering. Kalau
bagian belakangnya ada tulang betis. Disambungkan dengan tulang pergelangan kaki, telapak kaki, dan tulang jari kaki. Nah, pada pangkal tulang paha itu ya anak-anak berhubungan dengan tulang panggul. Tulang panggul ada tulang khusus, tulang duduk, dan tulang kemaluan. Oke, seperti pipa. Ada tulang paha, tulang lengan, dan ruas-ruas tulang jari. Bentuknya seperti pipa, seperti tabung-tabung kecil. Selanjutnya di bagian dalam ujung tulang pipa berisi sumsum merah yang berperan tempat pembentukan sel darah merah. Oke, selanjutnya bentuknya yang pertama adalah pipa, yang kedua adalah pipi. Seperti pipa. Nah, kalau tulang pipi contohnya adalah tulang belikat, tulang panggul, dahi, rusuk, dan tulang dada. Di dalamnya ada sumsum merah yang berfungsi sebagai pembuatan sel-sel darah merah dan darah putih. Oke. Selanjutnya ada lagi tulang pendek. Bentuknya bulat dan pendek, disebut juga ruas tulang. Di dalamnya berisi sumsum merah. Tulang rahang, tak beraturan, tulang lengan atas, bentuknya pipa, ruas tulang belakang, bentuknya pendek, dan tulang belikat bentuknya pipi. Oke, anak-anak, apakah ada pertanyaan dari materi yang tadi Ibu Rahma sampaikan? Pertama adalah kelompok visual, yang di tengah kelompok kinestetik, sedangkan yang di sebelah kiri Ibu Rahma adalah auditori. Oke, nah untuk masing-masing kelompok Ibu Rahma ada tugas yang harus dikerjakan. Ibu Rahma sudah menyiapkan gambar, ya, ada tulang tengkorak, tulang ada tulang belakang, kemudian ada tulang anggota gerak atas, ada tulang anggota gerak bawah, dan juga tulang rusuk dan tulang dada. Coba, ini boleh satu orang berdua ya, anak-anak, mohon dioper ke teman-temannya. Setelah itu, mohon diperhatikan, anak-anak, setelah kalian mempelajari masing-masing gambar, baik, yang ada nama-nama tulangnya, kalian mengisi di kertas yang lain yang belum ada nama tulangnya. Bisa dipahami anak-anak? Ada ruas tulang belakang, anggota gerak bawah, Lea, kemudian anggota gerak atas, kemudian tulang tengkorak, dan tulang dada, dan tulang rusuk. Kalian beri nama, boleh dengan menggunakan spidol warna-warni. Kalian punya kan? Sudah ada kan? Diberikan nama. Untuk menghemat waktu, ini dibagi tugas saja. Siapa yang menuliskan nama-nama tulang tengkorak, lalu siapa yang menuliskan nama-nama tulang bagian lainnya. Buat rangka tangan, ya, rangka tangan sudah diberikan, sudah disiapkan untuk kertas bufalonya. Kalian menjiplak, kemudian digunting, dan nanti ditempelkan dengan sedotan-sedotan yang menyerupai seperti tulang jari. Bisa dipahami anak-anak? Baik, silakan. Bisa bergerak karena tulang sebagai alat gerak pasif dan otak sebagai alat gerak aktif bekerja sama dalam melakukan pergerakan sehingga membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Perhatikan gambar berikut, ini adalah gambar tentang manusia.
rangka konsisten atas tulang-tulang, di antaranya tengkorak, rahang bawah, tulang leher, tulang selangka, tulang muka, tulang telapak, tulang jari tangan adalah semua susunan tulang yang digunakan sebagai alat berat tubuh manusia seperti tangan dan kaki. Fungsinya sebagai berikut. Tulang khas. Sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu lagi pada video selanjutnya. Selamat belajar. Baik anak-anak, selanjutnya adalah kalian membuat mind mapping sederhana dari video pembelajaran yang tadi sudah diperdengarkan. Sudah siap anak-anak? Ya, silakan dikerjakan. Ayo anak-anak, silakan dikerjakan. Pak, ini tas ambil ya, Pak. Ya, segepok. Minum gunting dulu, Cak. Cak, minum gunting, Cak. Sabar dulu. Wah. Lem nggak? Lem nggak? Aku udah bersih, Kak. Sudah selesai? Ya benar. Udah ada kok semuanya.
Perkenalkan nama saya Ocha. Nama saya Adil. Perkenalkan saya Sena. Perkenalkan nama saya Amira. Perkenalkan nama saya Fadil. Adios. Nama saya Ken. Kim bikin kerangka tangan yang terdiri dari tulang telapak tangan, tulang jari tangan, dan benang wol ini kami ibaratkan seperti sendi dan otot yang menggerakkan tangan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok selanjutnya adalah kelompok visual. Oke, kelompok visual sudah siap? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Dari kelompok visual Saran anggota tubuh, tulang rangka manusia. Tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang rangka, 4 ruas tulang ekor. Tulang tengkorak terdiri dari tulang dahi, tulang baji, tulang air mata, tulang hidung, tulang pipi, tulang rahang atas, tulang lidah, tulang ubun-ubun, tulang pelipis, dan tulang tengkorak dan tulang rahang bawah. Tulang anggota gerak bawah, ada tulang usus, tulang duduk, tulang kemaluan, tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang seling, tulang betis, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Tulang dada dan tulang tusuk, jati, 7 pasang. Tulang tusuk jati 7 pasang. Tulang rusuk panggul 3 pasang. Tulang rusuk melayang 2 pasang. Tulang bulu, tulang bawah, dan tulang pedang bangan. Tulang anggota gerak atas terdiri dari tulang sangkai, tulang ikat, tulang atas, tulang hasta, tulang pengukil, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, tulang jari tangan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan semangat dulu. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok auditor. Perkenalkan nama saya Atalis. Nama saya Ali. Nama saya Akta. Nama saya Kentaro. Nama saya Bunda. Nama saya Kian. Nama saya Bea. Nama saya Ica. Nama saya Aurora. Nama saya Fiona. Rangka 1. Menegakkan dan menopang tubuh. 2. Memberikan bentuk tubuh. 3. Tempat melekatnya otot. 4. Tempat pembentukan sel darah merah dan sel darah putih. 5. Melindungi organ-organ tubuh yang lunak. Bentuk dan jenis. 1. Tulang pipa. Contoh tulang paha, betis, dan kering. 2. Tulang pipih. Contoh tulang belikat. 3. Tulang pendek, luas pergelangan kaki. 4. Tulang tidak beraturan. Contoh tulang rahang. Tengkorak 1. Tulang ubun-ubun. 2. Tulang dahi. 3. Tulang hidung. 4. Tulang pipi. 5. Tulang rahang atas. 6. Tulang baji.
7 tulang pelipis, 8 tulang kelapa, tulang dada, 10 badan, tajuk pedang, rusuk, 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tuluk rusuk palsu, 2 pasang tulang rusuk melayang. 1 tulang leher 7 ruas, 2 tulang punggung 12 ruas, 3 tulang pinggang 5 ruas, 4 tulang kelangkang 5 ruas, 5 tulang ekor 4 ruas. Anggota gerak: gerak atas, lengan atas, hasta, pengobel, pergelangan tangan, telapak tangan, jari tangan. Gerak bawah: tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan jari kaki. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirapikan hasil yang telah dipresentasikan oleh semuanya. Oke, baik. Sekarang supaya konsentrasi nih. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, tepuk diam. Kalau diam nggak ada suaranya. Oke, baik. Anak-anak, selanjutnya adalah Ibu Rama akan memberikan kalian latihan soal berbentuk TTS, teka-teki silang. Insya Allah mudah untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian terhadap pembelajaran kita pada hari ini. Baik, Bu Rama akan membagikan. Silakan langsung dioper ke temannya masing-masing. Baik, langsung dioper ya Nak ya, supaya semuanya kebagian. Kemudian langsung dioper ke teman-temannya. Oke, baik anak-anak, bisa dikerjakan. Silakan mengerjakan, ayo langsung yang sudah dapat kertasnya silakan langsung mengerjakan. Ada yang belum kebagian? Ya Bu. Oke, langsung dikerjakan. Mengerjakan. Bagaimana, mudah mengerjakannya? Bantuannya untuk dikumpulkan di tengah meja kalian. Sudah selesai waktunya, silahkan dikumpulkan. Nanti akan Ibu Rama ambil. Oke, dari meja kelompok masing-masing. Silahkan dikumpulkan di meja bagian tangannya. Oke, baik, sudah? Sudah. Oke. Bagaimana anak-anak, soalnya mudah? Dapat 100 tidak? Dapat. Oke. Baik, yang terakhir anak-anak, dengarkan Bu Rama. Sekarang Bu Rama akan membagikan kalian lembar refleksi supaya Bu Rama tahu apa yang kalian rasakan setelah kalian mendapatkan materi pembelajaran kita pada hari ini. Kira-kira anak-anak, bagaimana perasaan kalian? Apakah senang? Oke, seru? Ya. Menyenangkan. Sambil centang, ini emot ya, emoticon yang mewakili perasaan kalian. Kemudian kalian juga tulis secara singkat yang sudah kalian kuasai dengan yang belum kalian kuasai. Oke, baik, Bu Rama kembali akan membagikan. Mohon dibagikan, dioper ke teman-temannya kembali. Terima kasih, Bu.
mengerjakan latihan soal, kemudian mengisi lembar refleksi. Dengan demikian, Bu Rama akan menyudahi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang dipelajari pada hari ini bermanfaat dan menyenangkan bagi kalian semua. Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri, Bu Rama akan minta Kentaro untuk memimpin doa setelah belajar. Silakan Kentaro. Kita belajar, mari kita mengucapkan alhamdulillah. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Rahma. Selamat siang Pak Irfan. Oke, kembali lagi ketemu dengan saya dalam kegiatan hari ini itu pas observasi. Kebetulan pada kegiatan siang hari ini saya didampingi oleh pengajar praktik saya, Ibu Mimi. Ya, selamat siang Bu Mimi. Ya, semoga Bu Rahma dalam keadaan sehat selalu. Alhamdulillah. Oke, kabar sehat ya Bu Rahma ya. Ya, alhamdulillah baik Pak Irfan. Oke, kita melanjutkan pasca observasi ini. Bu Rahma, dalam kegiatan observasi ini, di mana kita ketahui bahwa sebelumnya kita itu sudah melaksanakan 2 kegiatan. Yang pertama itu kegiatan observasi, kemudian lanjut dengan observasi yang saya sudah lihat di kelas Bu Rahma. Kemudian Bu Rahma mengambil kelas 6D ya, dalam materi yaitu pembelajaran IPAS. Oke, tujuan kegiatan pada siang hari ini. Oke, Bu Rahma, bagaimana perasaan Bu Rahma saat observasi di kelas 6D saat Bu Rahma mengajar? Perasaan saya senang Pak. Saya memiliki kesempatan, pengalaman baru lagi untuk dapat meningkatkan kualitas pembelajaran saya. Oke, baik. Menurut Bu Rahma pas saat mengajar kelas 6D itu kira-kira ada suatu kendala di situ? Iya, pada saat proses kemarin untuk kendala pasti ada. Walaupun mungkin di sini bisa saya ceritakan dulu beberapa hal yang memang dari sisi tujuan pembelajarannya, alhamdulillah Pak, pada saat kemarin tercapai dengan pembelajaran berdiferensiasi, menambahkan pengalaman baru kepada anak-anak, dan juga ada kepuasan tersendiri bagi pendidik dapat melayani kebutuhan setiap dari peserta didiknya. Walaupun mungkin ini dapat dikatakan effortnya pasti lebih, mulai dari persiapannya, lalu mulai dari materinya juga, lalu mulai dari media yang harus disiapkan, karena kan berbeda dari setiap kelompok. Kita membagi pada kelompok audio, visual, dan kinestetik. Tapi sejauh ini pada saat pembelajaran kemarin, alhamdulillah tujuan pembelajaran tercapai. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau misalkan ada hal lain, tentunya pasti ada kendala Pak. Ada beberapa hal juga yang memang harus ditingkatkan. Salah satunya adalah kendala waktu. Karena ketika saya membagi peserta didik kepada 3 kelompok ini, tentunya dalam alurnya, dalam proses pembelajarannya, saya harus bergantian. Pertama pada saat saya ke kelompok visual. Nah, bagaimana saya harus ketika saya berada di kelompok yang satu ini, 2 kelompok yang lain, kinestetik dengan audio, mereka bisa tetap fokus kepada materi pembelajaran yang telah disampaikan sebelumnya. Lalu kemudian ketika saya ke kelompok kinestetik, karena kalau kelompok kinestetik itu saya berusaha untuk memodifikasi produknya Pak, dengan anak-anak membuat replika daripada tangan. Nah, pada saat prosesnya itu memang butuh waktu gitu. Jadi ada beberapa, tidak banyak, jadi ada 1-2 peserta didik yang memang belum selesai mengerjakan replika tersebut. Walaupun pada akhirnya kelompok tersebut tetap
bisa maju mempresentasikan hasil dari replika tangan yang telah mereka buat. Lalu kemudian ketika saya beralih ke kelompok audio, alhamdulillah secara garis besar dapat berjalan dengan baik, tapi lagi-lagi saya harus mengatur waktu supaya pembelajaran tetap berjalan dengan sesuai rencana dan tertib gitu. Jadi yang saya rasakan sih lebih kepada kendala waktu begitu Pak, kan mulai dari awal pemberian materi sampai kemudian saya harus mengatur dari satu kelompok ke kelompok yang lainnya. Oke, baik Bu Rahma. Boleh izin saya menyampaikan hasil pengamatan saya saat Bu Rahma mengajar di kelas. Baik Pak, silahkan Pak. Oke, dari pengamatan saya lihat, emang saya lihat di kendala waktu di materi IPAS di kelas Bu Rahma itu saya lihat 2 JP. Ya 2 JP itu emang dengan materi yang cukup lumayan banyak yang Bu Rahma yang sampaikan di kelas tersebut ya. Seperti mungkin selain kendala waktu juga bagaimana kita mengkondisikan saat Bu Rahma itu berkelompok. Jadi saya lihat itu di kelompok di saat Bu Rahma itu kelompok 1 itu kelompok visual, Iya. terus kelompok 2 itu audio, dan kelompok 3 kinestik. Ya yang saya lihat itu emang di kelompok kinestik emang saat Bu Rahma mengajarkan berdiferensiasi pada kelompok kinestik itu emang memperagakan membuat praktik tangan ya. Iya, replika. Ya saya lihat juga emang ada beberapa anak yang belum selesai dari tugas tersebut gitu, mungkin terkendala kesulitan dari membuatnya gitu. Dan saya lihat juga Bu Rahma itu bagaimana Bu Rahma harus mampu mencapai kebutuhan siswa. Seperti saya lihat di Bu Rahma dari kelompok visual atau di kelompok audio sudah ada yang bertanya ya, terus belum di kelompok audio juga kelompok kinestik sudah ada yang bertanya. Jadi dari kegiatan tersebut sudah memakan waktu juga. Dan di awal juga saya lihat dalam pengamatan saya materi Bu Rahma juga itu cukup lumayan banyak gitu kan dalam penyampaian materi. Mungkin bisa dipersingkat lagi agar tidak memakan waktu. Oke, baik itu hasil pengamatan dari saya Bu Rahma. Oke. Baik Pak. Oke, selanjutnya kira-kira Bu Rahma dari aset yang ingin dikembangkan sebelum kita melakukan observasi, yaitu di kegiatan observasi, Bu Rahma kan ingin mengembangkan yaitu tentang pembelajaran diferensiasi. Kira-kira itu diferensiasi Bu Rahma yang sudah lakukan itu sudah tercapai atau belum? Sudah tercapai Pak untuk pembelajaran diferensiasinya. Di situ ada diferensiasi dari produk dari masing-masing kelompok. Dari kelompok visual menghasilkan produk anak-anak membuat semacam tabel ataupun isian yang menceritakan berdasarkan gambar bagian-bagian dari rangka film. Kemudian di kelompok yang lain, kelompok audio, diferensiasi produknya adalah membuat mind mapping berdasarkan informasi yang telah mereka dapatkan. Saya memberikan mereka video yang merupakan media dari audiovisual juga. Dan selanjutnya adalah dari diferensiasi produk dari kelompok kinestetik. Anak-anak membuat, sebagian besar sudah selesai untuk membuat replika tangan. Lalu kemudian pada saat berdiferensiasi proses pun sama, setiap anak merasakan pengalaman yang berbeda. Walaupun di awal mungkin materinya adalah sama secara umum, tapi pada saat mengarah menuju ke kelompok masing-masing, proses yang dirasakan oleh masing-masing kelompok itu berbeda dari satu kelompok dan kelompok yang lain karena disesuaikan dengan kebutuhan anak. Kalau untuk area pengembangan dari kemampuan sosial dan emosinya pun saya berusaha untuk terapkan mulai dari kesadaran diri peserta didik, mulai dari di awal pada saat mereka berdoa ataupun ketika saya dan anak-anak
berusaha untuk mengapersepsi pembelajaran, kira-kira apakah sudah ada pengetahuan sebelumnya yang mereka dapatkan tentang kerangka tubuh ini. Nah, anak-anak dapat berinteraktif, lalu juga dapat menjawab dengan baik, dan juga pada saat proses yang berusaha untuk mengembangkan kemampuan mereka untuk kesadaran secara sosialnya, lalu kemampuan untuk berkomunikasi atau berrelasi dengan teman-temannya pada saat mereka bekerja kelompok. Manajemen diri anak-anak harus tetap diatur supaya di dalam kelompok itu tetap anak-anak terbagi sesuai dengan porsinya. Contoh misalkan pada saat membuat mind mapping, pada saat di kelompok audio, saya meminta anak-anak kelompok audio untuk membuat mind mapping. Nah, setiap peserta dari anggota kelompok itu berusaha untuk memberikan pendapatnya, berusaha untuk memberikan masukan, karena di mind mapping tersebut anak-anak diminta untuk menjelaskan kerangka tubuh dan juga fungsi-fungsinya. Nah, itu anak-anak dilatih untuk mereka menghargai pendapat temannya, lalu juga dilatih juga untuk bergantian dalam berbicara ataupun dalam menyampaikan pendapatnya. Kemudian juga pada saat anak-anak berkelompok, misalkan di kelompok visual, anak-anak pun dilatih untuk mengambil keputusan yang memang bertanggung jawab bukan hanya untuk dirinya tapi juga untuk kelompoknya. Pembagian tugas untuk menjelaskan diagram tentang kerangka tubuh yang sudah mereka buat, seperti itu. Jadi kemampuan untuk sosial dan emosinya pun saya coba kembangkan, dan pada saat proses pembelajaran kemarin alhamdulillah tercapai. Oke, baik. Berarti area aset berdiferensiasi dan sosial emosionalnya sudah tercapai dan berakhir. Iya. Mungkin ada juga di area budaya positifnya. Kira-kira budaya positif tersebut sudah tercapai atau belum? Sudah Pak, budaya positif mulai dari anak-anak untuk mulai berdoa, lalu kemudian juga membiasakan diri untuk apabila ada yang bertanya, walaupun yang bertanya kita minta untuk bergantian, mereka lalu kemudian diminta untuk mengangkat tangan terlebih dahulu apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Lalu kemudian juga budaya positif lainnya memberikan feedback kepada temannya pada saat diskusi ataupun presentasi kelas sedang berlangsung, seperti itu Pak. Saya berusaha untuk mengembangkan budaya positif tersebut. Oke, baik. Berarti sudah tercapai juga ya dalam budaya positifnya ya. Oke. Baik Bu Rahma, kira-kira untuk rencana kedepannya ada sih suatu keinginan untuk tercapai perubahan tersebut agar lebih baik lagi? Iya, ada kendala yang di awal yang saya sampaikan tentang kendala waktu ya Pak ya, manajemen waktu. Saya untuk selanjutnya saya akan coba untuk lebih baik lagi dengan meminta bantuan dari rekan sejawat ataupun berkolaborasi dengan rekan sejawat yang bisa memberikan saya feedback ataupun masukan kira-kira apa saja yang masih kurang, sehingga pembelajaran selanjutnya dengan menggunakan diferensiasi ataupun kemampuan sosial emosionalnya ini betul-betul tepat sasaran, menarik dan lebih berkesan untuk anak-anak. Oke, baik. Berarti Bu Rahma sudah ingin melibatkan dengan teman sejawat. Iya, betul Pak. Kira-kira itu dalam rencana tersebut kapan Bu Rahma ingin memulai? Secepatnya, perkiraan minggu depan Pak, karena kan materi juga terus berjalan sebelum kita ada evaluasi dan sebagainya. Secepatnya Pak. Oke, baik. Berarti Bu Rahma sudah merencanakan secepatnya minggu ini berarti Bu Rahma. Iya, betul Pak. Oke, baik. Sekiranya sebelum saya menutupi kegiatan coaching ini, kira-kira ada nggak yang masih terkendala dalam Bu Rahma dalam proses pembelajaran di kelas? Berdasarkan pengalaman yang kemarin, hanya itu saja Pak untuk manajemen waktunya, kendala waktunya. Untuk selanjutnya, alhamdulillah sudah tercapai dengan baik. Oke, baik. Berarti
seluruhnya itu sudah tercapai dengan baik ya Bu Rahma ya. Oke, sekiranya apabila tidak ada kendala lagi dan tidak ada ingin disampaikan, mungkin kegiatan coaching ini bisa saya tutup dan Bu Rahma bisa kembali dengan aktivitasnya kembali. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Irfan untuk kesempatannya dan sudah berkolaborasi dan memberikan saya pengetahuan lebih dan pengalaman juga sehingga bisa meningkatkan kualitas pembelajaran saya ke depannya. Terima kasih. Oke, sama-sama Bu Rahma. Mudah-mudahan kedepannya Bu Rahma akan lebih baik lagi. Baik Pak, terima kasih banyak Pak Irfan. Ya, sekiranya ada kendala bisa ketemu dengan saya kembali Bu Rahma. Iya, baik Pak. Oke. Siap. Terima kasih Bu Terima Rahma. kasih Pak.